Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seniman Bonsai. Salam kompak selalu dan sehat selalu buat kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini di depan kita ini sudah ada bonsai kimeng ya, atau Ficus microcarpa. Saya akan melakukan pruning ya kawan-kawan, untuk memecah lagi perantingannya agar lebih rapat lagi, dan akan saya kurangi juga bagian ranting-ranting yang kurang enak, akan saya kurangi. Intinya perawatan lah, merawat atau jadwalnya memang untuk hari ini saya harus melakukan perawatan di bonsai kimeng ini. Oke, kita langsung kerjakan agar cepat selesai juga, dan masih ada pohon-pohon lain juga yang harus dikerjakan setelah ini. Melakukan pruningnya seperti biasa ya kawan-kawan, kita kurangi dulu daun-daunnya seperti ini. Memang kalau bonsai sudah seperti ini harus lebih hati-hati, jangan sampai mata tunasnya kena potong ataupun restan mata tunasnya terpotong ya, karena lebih malah merusak kondisi pohonnya nantinya. Harus kita perhatikan tunas-tunas yang tidak baik, harus kita kurangi juga. Sembari dirapikan juga bekas potongan-potongan yang mengering itu bahaya juga, harus segera dibuang. Nah, tumbuh-tumbuh seperti ini kan terlalu banyak ya. Nah, ini harus kita pilih yang sekiranya tumbuhnya tidak pas, ya harus kita kurangi ya kawan-kawan. Jangan berpikir eman-eman atau sayang atau apa, nggak bisa juga kita, malah resikonya pohon kita nanti tidak serasi perpecahan rantingnya kalau masih tetap akan dipelihara. Sembari meruni, sembari juga mengurangi ranting-ranting yang tidak enak tumbuhnya. Nah, tumbuh-tumbuh di bagian bawah seperti ini kan menyilang nih ya. Nah, kelihatan tidak? Nah, ini kan menyilang ya kawan-kawan. Ini harus kita buang seperti ini. Nah, untuk membuka ruang pembagiannya lebih jelas. Seperti ini. Kalau nggak dipres-pres terus kayak gini, dia akan manjang dan manjang terus nanti. Sebenarnya ini di daerah saya juga ada pameran ya di hari ini, cuman karena kemarin di video sebelumnya kita pohon-pohon ownernya masih habis diganti semua, habis diganti media semua, jadi masih kurang mapan, dan akhirnya kita putuskan untuk tidak ikut dulu. Mungkin nanti hanya datang saja ikut memeriahkan acara tersebut. Kontesnya itu di Jepara, Lampung Timur ya kawan-kawan. Itu ada berapa pohon saja yang kita bawa, tapi hanya sedikit karena posisinya pohon-pohon kita juga habis baru selesai diganti media semua dan dilakukan pengepresan akar total kemarin, jadi belum bisa untuk ikut hadir. Intinya kalau kita sudah benar-benar bermain seperti ini, jangan terlalu memaksakan ya kawan. Kalau pohonnya memang benar kondisinya fit dan tidak ada dalam arti tidak ada sedikit pun resiko, ya baru kita bawa. Tapi kalau habis ganti media atau apa, jangan terlalu dipaksakan, karena pasti akan resikonya tinggi ya. Nah, ini ya, seperti ini nih contohnya. Kelihatan nggak?
kurang lebihnya seperti ini. Kita press seperti ini, nanti baru kita rapikan mana yang kita potong. Nah, kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan untuk pruning dulu ya kawan-kawan. Nanti setelah itu kita lihat hasilnya. Oke, ini baru separuh ya kawan-kawan. Ini aja sudah saya lakukan sekitar hampir 3 jam saya meruning sendiri ini. Tuh, luar biasa pokoknya. Karena jujur ya kawan-kawan, di bonsai ini hal yang terberat itu sebenarnya lebih sulit merawat daripada hal-hal yang lain. Karena merawat ini kita harus antara otak kanan mungkin dengan otak kiri itu harus balance, sehingganya bisa menciptakan suatu imajinasi yang suatu imajinasi yang kompak, sehingganya kita melakukan hal seperti ini juga harus detail, telaten, tingkat ketelatenan yang tinggi. Itu luar biasa lah menurut saya. Jadi awal-awal kita bermain bonsai itu sebenarnya harus belajar dari yang mudah dulu lah, dalam arti cari bahan yang paling murah dulu, belajar menghidupkan dulu, belajar mencari tahu karakter pohon itu seperti apa, cara merawatnya seperti apa, lalu bertahap, cara ngawat, cara pruning, dan seterusnya. Intinya jangan lepas dari awal belajar bonsai, jangan lepas dari hal 5 gaya dasar itu tadi ya kawan-kawan. Itu memang sudah ilmu dasarnya di situ, kita harus paham di situ. Nah, untuk jenis pohon kimeng ini sebenarnya kalau sudah seperti ini bisa dikatakan 80% ke atas lah bisa dikatakan pohon ini harus kontrol ya kawan-kawan. Dalam arti harus kontrol itu dari segi media sampai daun pucat ataupun daun rontok ataupun ada daun yang menguning, itu pun kita harus cepat ambil tindakan, harus mencari tahu kenapa kok pohon ini daunnya rontok ataupun daunnya kusam ataupun bahkan daunnya agak sedikit pucat dan menguning. Itu tadi harus kita segera cari tahu, karena kalau kita sampai telat perawatan resikonya pohon-pohon ini akan beresiko lebih fatal. Untuk pohon ini tidak terlalu besar ya kawan-kawan, ukurannya ya medium lah bisa dikatakan, cuman sudah seperti ini itu sangat luar biasa lah, proses yang panjang untuk membuat karya seperti ini. Dan untuk tetap kayak seperti vitamin, insektisida, fungisida ataupun akarisida, tetap seperti yang saya jelaskan kemarin, bisa kita gunakan untuk di bagian media ini menggunakan furadan. Kita doping dia, kita dukung dia untuk cadangan makanannya menggunakan pupuk slow release, bisa merek-merek tertentu sesuai keyakinan kawan-kawan, dia netral, bisa apa aja, bisa Dekastar, Russell Cott ataupun Anderson, itu bisa semua, tergantung keyakinan kawan-kawan mau pakai pupuk yang mana dan terbiasa pakai pupuk yang mana. Kalau untuk insektisida ya itu tadi yang kemarin saya jelaskan, alangkah baiknya kita memiliki 3 merek, 2 merek atau 3 merek, sembari kita dalam jangka sebulan itu kita insek selama 3 kali ataupun 2 kali dengan merek yang berbeda, sehingganya hama itu tidak kebal ya kawan-kawan. Itu untuk perawatannya. Untuk jenis jamur batang kita bisa menggunakan
mungkin seperti fungisida antrakol bisa kita kuaskan atau kita oleskan di setiap batang utama dan cabang-cabangnya untuk menanggulangi atau mengurangi datangnya jamur batang. Nah, seperti ini penampakannya pohonnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini saja meruning sakmene kopiku wis entek kawan-kawan. Kopi wis entek. Wis udut mbuh pirang batang mau wisan. Cuman ya harus tingkat kelatenannya harus lebih tinggi ya. Mungkin semua seniman ataupun semua pembonsai itu punya tingkat ketelatenan yang beda-beda. Sebenarnya kalau cuman meruning seperti ini mungkin orang berpikirnya gampang meruning itu, cuman sebenarnya yaitu tadi otak kanan sama otak kiri itu kita kerja selama kita memotong ini tadi, sehingganya bisa balance dan bisa nunjukkan karakter, menambah nilai estetika itu dalam arti kita singkat saja keindahan lah ya. Bisa kita lihat di situ bisa balance dan seimbang di situ, sehingganya mengurangi titik kerusakan dan mempertahankan bentuknya itu juga sangat sulit. Memperpanjang umur pohon lah intinya, dilakukan pruning ataupun pemangkasan akar itu sebenarnya untuk memperpanjang umur pohon. Prosesnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu sampai selesai ya kawan-kawan. Roto angong iki asine kawan. Tak lanjutkan dulu, nanti selesai nanti kita lanjutkan lagi videonya. Oke ya kawan-kawan, ini setelah kita lakukan pemangkasan total tadi, kita pruning semua. Nah, ini penampakannya seperti ini. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang alur cerita pohon ini. Ini alur cerita pohon ini gini ya kawan-kawan, sesuai dengan tumbuhnya akar yang komposisinya bisa dikatakan sempurna. Untuk akar percabangan sampai top mahkota bagian atasnya itu bisa dikatakan pohon yang sempurna ya, dengan kelengkapan anatomi tumbuhnya itu lengkap. Ada akar keliling, di atas pun ada percabangan yang keliling juga. Ada perpecahan akar, di atasnya juga ada perpecahan antara cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting dan seterusnya. Ini menunjukkan kriteria pohon yang tumbuhnya di tanah lapang ya kawan-kawan. Di tanah lapang yang tidak ada gangguan sedikit pun, entah itu longsor tanah ataupun tanah yang bergelombang, itu tidak ada. Jadi menunjukkan memang karakter dia. Pohon ini memang tumbuhnya di alamnya, menunjukkan alur ceritanya pohon ini tumbuh di alam yang tanahnya lapang atau datar, sehingganya membentuk komposisi anatomi pohon yang sempurna. Ada akar, cabang, anak cabang, ranting dan seterusnya, sehingganya pohon ini nampak seperti yang ada di video ini. Nah, penjelasan untuk tentang cara membuat alur cerita pada pohon itu sebenarnya harus kita pahami juga ya kawan-kawan. Kalau kita sudah paham untuk jenis pohon ini, mau saya buat alur cerita alamnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa mereferensi sebuah objek bahan bonsai ataupun jenis pohon apapun yang untuk kita jadikan sebuah karya bonsai, insya Allah kalau kita udah paham untuk membuat alur ceritanya, ketemu bahan apapun kita pasti akan bisa memaksimalkan bahan tersebut ya kawan-kawan. Ataupun dia hanya tumbuh di satu cabang pun, atau dengan tumbuh dengan tunas satu pun, asal kita bisa menganalisis, oh pohon ini mau saya buat alur ceritanya seperti ini. Nah, setelah kita mempunyai alur cerita itu tadi, barulah kita gabungkan antara gerak dasar dengan alur cerita itu tadi. Nah, dari alur cerita itu tadi ada yang namanya aliran naturalis, ekspresionis, dan surrealis. Nah, dari ketiga aliran ini, 5 gaya dasar itu tadi dan alur cerita itu tadi, kita mau pakai aliran yang mana tuh? Aliran naturalis
aliran yang menitik beratkan pada garis-garis yang secara alami dan nampak seperti natural. Nah, untuk aliran ekspresionis, aliran yang menitik beratkan pada garis-garis yang memiliki suatu objek itu memiliki ekspresi, dengan si pembuatnya itu memiliki ekspresi tersendiri. Untuk jenis pohon-pohon itu bisa dikatakan pohon setengah keringan ataupun pohon yang bergaya-gaya ekstrim terpelintir, itu lebih ke aliran yang ekspresionis. Nah, kalau aliran naturalis itu ya nampak seperti pohon yang di depan kita ini dengan kelengkapan cabang, dengan kokohnya akar di bagian bawah, itu nampak pohon-pohon tua di alam sana yang hidupnya sempurna di tanah yang datar sehingganya terbentuk seperti natural seperti ini. Nah, untuk aliran surrealis, aliran yang menitik beratkan pada garis-garis yang tidak sewajarnya, seperti kata lain seperti pohon-pohon bisa dikatakan lebih dari satu batang, itu bisa untuk dijadikan seperti panorama ataupun landscape ataupun painting. Nah, itu ada bebatuan, ada patung-patungan, ada rumah-rumahan kecil. Nah, itu bisa untuk ke arah surrealis. Nah, jadi ketika kita paham dengan 5 gaya dasar dan kita bisa mendefinisi, oh ini 5 gaya dasar ini untuk jenis bahan ini mau saya jadikan di alur ceritanya seperti ini. Nah, dari alur cerita itu tadi kita mau pakai aliran yang mana? Kalau kita udah paham rumus itu tadi kawan-kawan, insya Allah ketemu bahan apapun insya Allah kita bisa untuk memaksimalkan bahan tersebut. Ya, itu aja penjelasan dari saya kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya bahasa saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar di sini. Intinya apa yang saya jalani selama saya hobi di bonsai ini, saya ceritakan semua tentang pengalaman pribadi saya di dunia bonsai ini. Jadi kita sama-sama belajar, bukan bermaksud saya untuk menggurui kawan-kawan semua, kita semua sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.